Mata adalah panglima hati. Semua yang kita kerjakan menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini di Menembus Mata Batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang hadir pada malam hari ini adalah Fitri Karlina. Di sini selalu menghadirkan partisipan yang punya pengalaman guna-guna, santet, pelet, ilmu pesugihan, dan lain-lain. Kalau kamu sendiri, Mbak, punya pengalaman nggak orang-orang di sekitar kamu atau kamu sendiri yang kena guna-guna atau pesugihan, santet, dan lain-lain? Oh ya, waktu itu kakak aku ya, Mbak Nini. Oke. Kan sekitar tahun 95 itu pernah kecelakaan di daerah Jawa Timur, terus kemudian dirawat di rumah sakit di Malang. Jadi waktu itu guna-gunanya nggak sempat masuk sebenarnya, cuma ada suara meledak jam 12 malam karena kita sekeluarga masih bangun jam segitu. Di rumah ini? Di rumah sakit. Di rumah sakit? Di rumah sakit. Dan kita tanya kepada tetangga, maksudnya ke kamar sebelah gitu, nggak ada yang dengar. Ternyata hanya kamar kita aja yang dengar. Dan setelah kita tanya sama orang yang pintar, jadi pada saat Mbak Nini dirawat, ada orang yang ingin melukai dengan cara santet, mistis. Terus keadaannya seperti apa? Ya kita sekeluarga shock ya, shock berat. Cuma karena kebetulan Bapak juga ini ya bisa baca-baca Quran dan segala macam, dan memang tahajudnya juga rajin. Jadi mau masuk itu nggak bisa. Dan kebetulan katanya kalau guna-guna atau santet itu selama jam 12 sampai lebih kita masih terjaga, itu nggak bisa masuk. Dan ternyata gitu. alhamdulillah nggak sempat masuk. Mudah-mudahan sih nggak pernah terjadi seperti itu. Amin, lagi, mudah-mudahan, mudah-mudahan jangan. Dan alhamdulillah sih baik-baik saja, nggak pernah terjadi lagi. Cuma ya shock. Baik. Nah, peserta atau partisipan kita pada malam hari ini adalah seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu pesugihan. Dan malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Sani. Ya Mas. Sani, boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Saya sekarang berwirausaha di rumah, punya warung kecil-kecilan, Mas. Oke, apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya sekarang lagi ikut pesugihan. Dari dulu, sekarang masih saya laksanakan, masih saya jalani lah. Untuk penglaris warung saya. Berhasil? Setelah saya jalani, berhasil. Maksudnya banyak pelanggan yang datang? Banyak banget. Per hari paling minim saya pendapatan bisa sampai 500 sampai 1 juta. Sebelum punya ilmu pesugihan itu? Warung saya sepi banget. Gak ada satupun. Itu didapat dari mana ya? Pertama, saya dikenalkan sama seorang teman saya ke sebuah gunung di daerah Jawa. Dan waktu itu langsung ketemu seseorang atau melakukan ritual sendiri? Ritual dulu, Mas. Pertama, saya nggak percaya. Tapi pas saya jalani, saya tengah malam tuh 3 hari,
ngikutin ritual, mandi sama beberapa tikus. Tengah malam. Itu pas hari ketiganya saya dimandikan sama bunga-bunga, dikasih mantra-mantra begitulah. Dengan syarat tiap 2 minggu sekali, seminggu 2 kali, saya mesti makan daging tikus itu. Itu dimandikan orang atau mandi sendiri waktu itu? Mandi sendiri. Hari ketiganya dimandikan pakai bunga sama orang di situ. Tujuan Anda datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin itu apa sebenarnya? Saya sebenarnya pengen lepas dari pesugihan ini. Loh, kenapa nanti warungnya sepi? Ya, saya mesti makan daging itu tiap seminggu 2 kali sampai jadi kebiasaan. Jadi tanpa ritual pun Anda makan daging tikus? Iya, Apa rasanya daging tikus? enak kok. Kayak daging biasa, sapi, daging ayam. Saking terbiasanya. Mencari tikusnya dari mana? Tikus itu kadang datang sendiri di warung saya. Nggak perlu dicari pun ada. Bayu, aku boleh bertanya? Boleh, silakan. Mbak Sani, pernah nggak berpikir bahwa itu tuh ada efek sampingnya buat para pelanggan Mbak Sani? Misalkan mungkin karena makan makanan yang ada pesugihannya jadi sakit atau apa, pernah berpikir kayak gitu nggak? Nggak ada, Mbak. Malah mereka terus berdatangan ke warung saya. Balik lagi. Iya. Oke. Mudah-mudahan Anda bisa melepas kebiasaan ini dan mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami. Mohon ceritakan semuanya selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Sani mendiami rumah bernomor 16. Dia terlahir tanggal 14 Juli 1988. Sosok yang bersahaja, namun cenderung angkuh dan gegabah. Dia tidak pernah berpikir akibat dari perbuatannya. Ada beberapa korban berjatuhan di tangannya. Saya melihat ada sebuah perjanjian gaib di dirinya. Saya melihat dia melakukan perjanjian gaib dengan siluman. Menyeramkan sekali. Halo. Malam, Roy. Selamat malam dan selamat datang di Menembus Mata Malam. Batin. Sani, terakhir tanggal 14 bulan 7 1988 dan 16 adalah rumahnya. Sani memiliki ilmu pesugihan. Ritual yang sering dilakukan adalah mandi dengan tikus. Makan Dan daging tikus. Makan daging tikus. Sekarang sudah bosan dan karena sudah menjadi kebiasaan, mau berhenti dari kebiasaan itu. Dan pesugihan itu digunakan untuk mendatangkan pelanggan di warung makanan yang memang sekarang sedang dijalani. Gitu ya? Benar. Ya. Mandi tikus dan makan tikus. Iya. Itu baru pertama pernah. kali saya Ada dengar. sebelumnya ya, Roy? Iya, belum pernah ada sebelumnya seperti itu ya. Itu buat penglaris warung saya, Mas. Oh, buat penglaris warungnya. Warungnya warung nasi kah? Warung Sembako. sembako. Oke. Warung sembako. Terakhir melakukan ritual kapan? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Saya melihat sesuatu yang besar ya. Seekor tikus tampaknya. Tikus tapi besar. Tikus tapi besar. Sebesar apa, Roy? Kayak monster Monster. gitu. Kamu pernah bertemu ini sebelumnya? Ya, saya pernah didatangi sosok seperti manusia
tapi berekor tikus. Lewat mimpi atau langsung melihat? Langsung. Dia juga ada di sini. Malah dia bilang suka sama mbaknya. Jangan bercanda dong, Mbak. Serius? Sebentar, itu tikusnya itu jahat atau baik biasanya? Dia dekat dengan saya. Oke, ada korban nggak yang... Selain penglaris, ada orang yang tidak suka sama saya. Saya ambil fotonya, saya gosok-gosok pakai daging tikus itu. Gak lama dia sakit parah. Roy, Iya. Selain penglaris, itu bisa buat ngerjain orang juga. korban-korban yang dia kerjain itu gimana kondisinya? Masih hidup sampai meninggal kah? Saya ngeliat ini sampai meninggal. Terus Mbak, ini orangnya dalam bentuk apa ya sekarang? Tinggi, besar di belakang saya. Dia mau ke situ deketin Mbak, tapi di belakang Mas Roy sosok ular besar. Dia takut. Banyak anak kecil dekat Mas Roy juga. Iya, karena saya banyak teman-teman anak kecil di sini. Sebenarnya sangat-sangat dahsyat sekali dan ini mukanya agak-agak rusak. Saya punya teman saya berbisik, Siti Jasmia, teman saya ada ular, yang ular gaib saya, ya mencium hawa tikus dan dia melilit kita nih, dijagain supaya nggak ini. Kamu pernah ngobrol, pernah komunikasi sama makhluk ini? Sering. Apa biasanya yang diminta atau diobrolin? Kemana saya pergi dia ngikut. Oke. Sekarang ada di mana dia? Di belakang sebelah sini. Tampaknya saya kok ngeliat di sini mbaknya nggak bisa kontrol ya. Mbaknya lebih saya lihat dia perlahan mendekati Bayu. Iya, Dan benar. benar. Tapi tidak bisa dekat mbaknya karena ada ular besar itu. Iya. Roy, Iya. tapi nggak apa-apa kan, Mas? Harusnya nggak apa-apa. Jangan sampai ganggu ya. Iya, semoga sih seperti itu. Soalnya Kamu bisa bilang dia supaya jangan ganggu kita. Sudah. saya panggil ular saya Siti Jasmia. Siti Jasmia, buat lingkaran perlindungan di sini. Siti Jasmia, saya panggil kamu. Saya mendengar suara seperti itu. Dan dia masuk dan melindungi sini. Ular besar saya keluar. Seperti itu. Dan kamu punya tikus, saya mencium hawa daging tikus. Iya, sebentar saya bawa sesuatu. Ini apa? Apa, Roy? Apa yang mau dibawa? Mau diambil? Jimat. Sepertinya tampaknya Ada suara kayak ular ya. ini beneran. Iya. Saya khawatir sekali terhadap apa hari ini yang saya lihat di sini. Apa itu? Saya bawa tikus dan daging yang biasa saya makan. Saya minta gloves. Daging apa yang biasa dimakan? Daging tikus? Daging tikus. Daging tikus. Tidak mungkin kan saya menyembelih tikus di sini. Saya sudah sembelih di rumah, saya bawa daging. Bisa lihat, Mas. Iya. Ini dia saya makan. Jangan dibuka. Jangan. Aku boleh tanya ya, Silakan. Mbak Sani pernah takut nggak sih? Misalkan kan tikus ada rabies, ada penyakit-penyakit kayak gitu, pernah takut sakit nggak sih? Ya enggak dong, Mbak. Kan buat penglaris warung saya. Tapi kan kesehatan juga penting, Mbak. Kalau misalnya ini sakit tikusnya, Iya, kan dimakan kamu loh makan, dagingnya. kamu juga makan bakteri ya. Iya kan ya? Yang penting warung saya laris. Oh, yang penting warungnya laris. Dan satu lagi, ini adalah dagingnya. Ih, Gak apa-apa dong, Mas. hah? Baik kok.
Iya, baik, saya tahu. Tapi mendingan dimasukin coba? dalam kandang aja. Itu awas keluar, lari kabur. Aduh. Tuh, gambarnya tikusnya malah ke gambar itu ya. Gambarnya kenapa dia datengin gambarnya ya? Karena emang rajanya bos tikus tuh. Saya makan daging tikus ini seminggu 2 kali, Mas. Saya makan ya. Setelah makan ini, Coba. enggak, makasih. Enak kok, Mas. Iya, saya tahu mungkin enak. Itu mentah atau dimasak dulu? Mentah. Daging tikus hidup-hidup, saya potong-potong, saya bawa ke sini, saya makan. Apa rasanya, Mbak? Seperti daging ayam, daging sapi, kambing? Sama aja kayak daging biasa. Oh my god. Bayu mau coba. Enggak, makasih, Ron. Penonton di sini ada yang mau yang coba berani nggak? mencoba. Ada yang mau coba? Ada yang pernah makan daging tikus? Nggak ada yang pernah? Mau coba nggak? Pernah mau coba? Aku vegetarian. Nggak bisa makan. Fitri? Apalagi aku nggak. Please, jangan. Jadi di sini kamu datengin, ini malah makin pekat tuh, lihat deh. Tikusnya diam diri di tempat itu. Iya. Saya kok ngelihat, iya, lari lagi ya. Bagaikan melesat bagaikan tikus. Dia mengincar bintang tamu saya pada hari ini. Kenapa dia mengincar Fitri itu karena apa? Mas Roy di sini malah dia ngejar mbaknya ke sana. Kenapa, Iya. Mbak Sani? Malah ke situ. Roy, kenapa? Dia bilang suka. Saya lihat makhluk itu, makhluk halusnya ini kelihatan menyukai satu wewangiannya bintang tamu saya. Wangian yang mending kamu deket Roy deh. Aduh. Biar nggak ini. Roy, nggak. Serius nih. Sih. Nggak, soalnya. Bentar. Nggak. Si Ini tikusnya kok tinggal satu lagi mana? Lagi halangan kan? Oh iya. Kamu lagi halangan kan? Iya. Dia bilang mbaknya wangi. Wanginya kan padahal dia lagi datang bulan, lagi halangan. Makanya kejar mbaknya. Enggak, Mas. Oh, dia ada darahnya. Oh, Jadi itu yang ngundang. Itu yang mengundang. Tuh lihat tuh, gigi tikusnya sama darah. Ini apa yang dilakukan siluman tikus ini, tikus besar ini, jin ini, sehingga dia bisa memberikan usaha yang laris, terus juga bisa apa tadi? Membunuh orang, Iya, menyakiti benar. orang. Tiap orang yang tidak suka sama saya ambil fotonya, gosok-gosok pakai daging tikus. Tidak Terus orangnya berapa sakit? lama, sakit parah. Itu kerjaan dia Iya. atau si siluman Mas Roy tikus bisa atau lihat gimana, Roy? ada korban apa tidak dari daging yang saya gosok ke foto orang tersebut. Kalau saya duduk di situ, dia perginya jauh banget. Tapi kalau saya di sini, Balik lagi. balik lagi ke situ. Dia kembali. Dan herannya, gambar saya itu kayak bagaikan dia menyembah si siluman ini gitu loh. Iyalah. Aduh. Oh. Tuh, lihat deh. Ini gambar saya ada kaitannya. Setelah munculnya kamu makan daging tikus, aura di sini mulai berubah deh. Coba bisa lebih gelap gak di sini? Saya butuh konsentrasi. Ada. Apa, Roy? Saya mendengar seperti ini. Kenapa, Kak Roy? Baiklah. Siti Jasmia juga. Saya punya temen, Siti Jasmia udah mulai masuk. Jadi saya ngelihat di sini aura tikusnya kamu keluarnya ini ya. Daging tikusnya bahaya ya. Dari sini sebenarnya. Dari sini auranya berubah langsung di sini. Dan saya ngerasa berbeda. Gitu loh. Ada yang berbeda dari mbaknya, udah langsung berubah. Saya ngerasa di Bayu Apanya? gak aman kamunya.
jangan terlalu banyak bergerak karena dia itu kayak tikus aslinya seperti itu yang saya lihat. Coba kamu makan lagi 3 biji. Tapi bawaan saya jangan diapa-apain ya Mas Roy. Baik, saya akan terus tetap menjaga asalkan satu syarat. Sebelum makan, saya minta satu syarat. Bintang tamu saya aman atau tidak? Saya makan. Iya. Jawab dulu, Mbak. Aman kan bintang tamu? Sembari makan, kamu manggil dia ya. Apakah kamu bisa kemasukan yang ini? Saya ingin memanggil arwah sang tikus, siluman tikus yang kau pelihara. Siapapun makhluk halus yang datang kemari, siapapun makhluk halus, siapapun makhluk astral yang kemari, datanglah, muncul. 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 Muncul! Ini udah bukannya Mbak Sani lagi nih. Udah bukan? Bukan. Selamat malam. Kamu bukan Mbak Sani lagi. Nama kamu siapa ya? Ada apa saya dipanggil? Ya teman-teman kamu nih. Sebenarnya kamu tuh mau apa dari badannya, Sani? Saya tanya. Dia majikan saya, Mas. Berarti emang dia yang disuruh untuk manggil orang-orang, manggil pelanggan. Iya. Terus ngejahatin orang lain. Iya. Tuh matanya ini bukan Sani. Aku nggak berani lihat. Kamu seorang laki-laki berbadan orang tapi mukanya tikus ya. Tuh matanya kayak gitu. Pantesan saya lihat dia bau darah karena ada datang bulan, datang malam. Dia pengen ngejar, pengen ngedeketin. Dia lagi ngejar yang lagi berhalangan. Aduh. Apa sebenarnya yang kamu mau dari Sani? Makhluknya masuknya parah ya. Nggak ngejawab, Roy. Nggak respon. Warung dia jadi laris karena saya. Darah. Roy, Iya. ini katanya penonton ada yang serupa. Geser, geser. Roy, Saya minta garam halus di sini. garam halus. Garam halus. Ya, Akang, ya nak. Ini apa, Roy? Dia kesurupan apa ya? Dia kesurupan makhluk halus yang ada di sekitar sini karena saking dia fokusnya. Siapa kamu? Geser dulu semua. Aku juga nggak berani. Aku deket-deket sama Mbak Sani. Aku takut. Macan. Macan, Roy. Keluar. Keluar kamu. Mbak Sani. Mbak Sani. Di Mbak sini Sani. ada 2 makhluk halus ya. Mbak Sani. Mbak Sani. Mbak Sani udah sadar? Karena tadi manggil, yang lain juga kepanggil. Lu nggak bisa pergi, Roy. Kamu pergi. Hah? Takut sama. Gimana caranya supaya pergi? Apa ditahan? Sudah kembali masnya. Kenapa, Mas? Tadi ada apa? Apa rasanya? Siapa yang datang? Siapa yang masuk?
Ada yang ngerasa terganggu terus masuk. Di sini siapa yang merasa terganggu keluar aja ya. Iya, keluar dulu Kamu deh. keluar Yang aja. merasa terganggu. Oh, Anda keluar saya- dulu deh. Bukan Oh. maksud ngusir ya. Ya, bukan maksudnya ngusir ya, Roy. Bukan ngusir, tapi menjaga supaya dia tidak kemasukan lagi. Dengan Keluar dulu. Yang lain ada yang merasa terganggu atau baik-baik aja semua? ya. Saya kok ngelihat selain tikus sekarang malah muncul makhluk-makhluk aneh ya, perempuan lagi, sundel bolong, terus pocong. Yang lain-lain juga datang ke sini? Iya, kayak saya ngelihat semua 360 derajat di sini. Aduh, Bayu. Tuh. Semuanya di sini Kayaknya nggak aman deh di malah nggak aman. Ada binatang ular, ada tikus juga. Saya Gimana mencium cara di sini. ngejagain? Ngelindunginnya gimana supaya mereka nggak ganggu kita, Roy? Jadi, Kamu harus habisin dagingnya berarti. Dan tidak ada yang tersisa di sini. Bau daging itu membuat berbagai macam makhluk halus datang ke sini. Tuh. Ternyata ini pancingan buat makhluk halus datang juga ya. iya. Suruh dia masuk, suruh dia makan aja, Roy, atau Iya, suruh dia makan. kamu deket Roy aja dulu. Banyak sekali Mbak Sani, ya. tolong makhluk-makhluk dihabisin halusnya. dagingnya. Kita nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di sini. Makhluk-makhluk lain, kita nggak mau mereka datang ganggu kita di sini. Boleh dihabiskan. Koray, Iya. tapi kalau ini dagingnya dihabisin nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Pada Dia- pergi semuanya? Dia powerful tapi tetap saya jaga karena saya ada ular, dia punya tikus. Saya akan tetap membatasi koridor-koridornya. Tapi kalau daging ini masih ada di sini dan tidak dimakan, saya lihat yang di atas-atas semuanya akan turun ke bawah. Buat keselamatan kita semua, tolong dimakan dong. Tolong dihabiskan. Mbak Sani. Boleh silakan. I'm sorry. Meskipun dihabiskan, bawaan saya tetap ada. Dan ini tuh membuat makhluk halus itu datang dan turun-turun. Oke. Saya minta bubuk kopi. Ya kalau dihabisin dagingnya nggak makin powerful. Dia makin powerful, tapi saya punya teman saya, dia punya temannya dia. Tuh lihat deh, tikusnya aja diem di meja saya. Kalau dia makin powerful nanti malah membahayakan semua sih. Saya ingin mencoba komunikasi sebenarnya apa yang ada dalam tubuh Sani itu. Apakah bisa keluar atau tidak. Ritual mandi tikus juga aneh loh bagi saya. Iya, Aneh banget. belum pernah ada sebelumnya. Tapi ya, maksud saya untuk keamanan kita semua kayaknya kita komunikasi tanpa harus bikin dia jadi powerful kali ya, Ron. Iya, saya harus mengelabui nih gimana caranya supaya Sebenarnya saya ini. pengen lepas sih. Tapi gimana, udah jadi kebiasaan. Bayu pegang deh, Enggak. pegang. Pakai tangan satu. Saya harus mengelabui rasanya. Oke. Thank you, Bayu. Udah nggak bau lagi dia. Udah nggak bau, tutup. Tunggu sebentar. Saya nggak mau kejadian penonton terulang lagi ya. Di sini muncul hilang semuanya.
Jadi intinya sebenarnya Mbak Sani sendiri mau lepas apa enggak sih? Nggak tahu juga. Kalau saya lepas warung saya sepi. Sepi lagi. Jadi tetap mau melakukan ritual itu? Bingung juga sih, Mas. Tapi kan warung rame harusnya bukan karena gini-ginian, Mbak. Karena emang tempatnya, makanannya, pelayanannya bukan karena gini dong. Tapi terbukti warung saya banyak banget pelanggannya. Ya terbukti banyak banget pelanggannya kan dari hasil uang itu. Dari jin-jinan gitu. Jadi uang jin dimakan setan. Kalau Habis juga warungnya ya. rame, buktinya apa sekarang kamu punya apa? Tetap aja kan nggak ada apa-apa sekarang. Karena yang pengeluarannya lebih gede juga kan ternyata daripada income pemasukan. Dampaknya kalau dia terusin seperti ini apa, Roy? Saya ngelihat dampaknya makin lama makin parah. Dia bisa kena penyakit sendiri. Nah, tuh. Kayak penyakit pencernaan gitu. Dari daging yang Saya dia kok makan. lihat dari perutnya kayak mulai aneh gitu ya. Nih, Roy, aku boleh nanya? boleh siapa? Sani, kamu punya keluarga? Punya. Nggak takut ada efek sama keluarga gitu kalau kamu tetap mempertahankan peliharaan kamu? Enggak sih, Kak. Biasa Serius? aja. Dampaknya hanya kamu yang terima? Masa Baiklah. sih? Pasti keluarga kena lah. Saya mencoba untuk cleansing. Saya butuh kain hitam, ada tidak? Kain hitam yang besar banget. Roy, yang kamu lihat apa yang akan terjadi sama keluarga ya kalau dia terusin ini, Roy? Saya kalau lihat dia makin terusin ya, ini akan nyawanya akan hilang. Keluarganya salah satu. Mbaknya masih setengah-setengah di sini saya lihatnya. Ya nggak baik. Dia masih pengen bersih tapi takut kehilangan Iya. pelanggan. Pengen bersih Benar, tapi Mas. takut kehilangan pelanggan gimana? Bagaimana bisa kan seperti ini? Saya akan membuat satu pembersihan. Mudah-mudahan tikus-tikusnya akan pergi jauh. Jangan lupa nanti itu ditangkap lagi ya. Ya. Saya mau diyakinin sekali lagi deh, kenapa Anda mau bersih dari semuanya? Nggak tahu juga, Mas. Tapi saya bingung kalau dibersihin warung saya gimana? Sepi lagi dong. Jadi Anda mau bersih atau enggak sebenarnya? Nggak tahu juga. Baik. Pegangin satu. Hah? Pengen lepas atau cuma mau mempermainkan kita semua di buat sini? apa, Mas? Hah? Kamu pengen lepas apa enggak? Saya hanya ingin mencari tahu. Gimana, Mbak? Beneran pengen lepas? Bingung juga sayanya, Mas. Kalau lepas warung saya sepi lagi kayak dulu. Ini apa, Mas? Sebentar, Mbaknya. Saya melakukan pembersihan. Diam dulu ya. Saya melakukan cleansing, pembersihan. Mudah-mudahan arwah-arwah tikusnya. Tuh, Dia kok pergi dari sini ya? iya dia pergi dari situ. Tuh, kembali ke alamnya. Kenapa dia pergi dari sini ya? Tuh, dia waktu kembali ke sangkarnya tuh. Bantu dia untuk kembali ke sangkarnya. Dan jangan disembelih. Lepasin tikus-tikus ke tanaman atau hutan. Lestarikan semua hewan. Sayangi semua hewan, jangan dibunuh. Kamu punya PR satu buat saya. Kamu harus melepas banyak binatang yang terkurung. Kepiting yang diikat, dibuang. Burung yang disangkar. Dan tikus-tikus ini dibuang ke taman-taman. Ya, yang saya lakukan di sini, ini menjaga kamu tadi. Tampaknya kamu juga udah mulai berubah di sini. Udah jauh lebih tenang. Terima kasih Udah sarannya. lebih tenang. Ini makhluk ini kemana Roy sekarang? Hilang. Bagaikan, Pergi aja iya, gitu. bagaikan tikus yang satu lagi hilang total. Tapi beneran kenapa begitu habis dikasih? Warung saya sepi lagi dong. Kalau warung sepi, Tikusnya kok mintanya sini? sama yang di atas.
gimana kita bisa berdoa, benar-benar minta warung saya bisa rame, tapi halal. Ini sama aja uang jin dimakan setan. Saya mau tanya deh, Mbak kalau pakai jin untuk mendapatkan rezeki dan uang itu dipakai untuk menghidupi keluarga, berarti keluarga Anda makan uang yang asal dari jin? Iyalah pasti. Biasa aja, enggak juga. Loh, tadi Anda bilang Dampaknya cuma ke saya aja, Mas. Tidak buat keluarga sama orang lain. Kecuali orang yang tidak suka sama saya baru. mungkin Anda taunya Anda doang kali yang kena. Anda nggak tahu kalau ada dampaknya yang diterima keluarga. Tahu nggak? Enggak juga. Dulu perjanjiannya sendiri aja. Perjanjiannya sendiri. Jadi sekarang takut warungnya sepi. Iya. Kalau nggak pakai gini-ginian, makanannya enak kan? Ya juga sih, tapi udah terbiasa makan daging tikus juga. Hentikan kebiasaan makan daging tikus ya. Nggak higienis dan juga kasihan daging tikusnya. Itu opini versi Roy Kiyoshi. Makasih sarannya. Iya, terima kasih sama-sama. Mbak Fitri, ada yang mau disampaikan? Iya, yang pastinya kalau kamu memberikan makanan rezeki kamu yang nggak berkah itu kepada keluarga, juga keluarga nggak akan ngerasain berkahnya. Jadi lebih baik kalau mau minta rezeki dan segala macam ya sama yang di atas. Karena pasti ada dampaknya, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Itu yang paling penting. Iya, kami berharap bahwa Anda masih percaya dengan Tuhan dan agama yang Anda yakini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan berkah dan kebaikan untuk usahanya yang digunakan untuk menghidupi keluarga. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Anda boleh bawa semuanya. Dan mudah-mudahan cerita Anda menjadi pelajaran buat kita semua. Enggak, Mas? Terima kasih. Boleh dibawa. Makasih. Terima kasih sama-sama. Jangan pernah bersekutu dengan kejahatan. Karena di balik semuanya itu hanya ada pengkhianatan yang menyakitkan. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang akrab dengan ritual mistis. Malam hari ini kami akan panggil dengan nama samaran. Kami persilahkan Ima. Ima, Iya, betul ya? betul. Boleh diceritakan pekerjaan Anda saat ini? Pekerjaan saya sekarang adalah karyawan swasta aja, Pak. Oke, Heeh. apa yang mau Anda ceritakan pada kami malam ini? Sebenarnya ada beberapa hal yang memang mengganjal buat saya ya dalam kehidupan saya. Dan itu awalnya saya masih kecil. Saya belum mengerti akan dunia mistis, dunia pernikahan atau apa itu saya belum paham. Usia saya itu masih SMP. Kemudian suatu ketika orang tua saya, terutama ibu saya, mengajak saya ke suatu tempat, di mana di situ dibilang bisa mengobati orang lain. Kemudian ada seorang ibu-ibu bilang, "Bu, tolong diurusin dong anaknya, kasihan anak gadisnya." Entah berbicara apa, mereka ada di belakang saya dan saya tidak mengerti mereka bicara apa karena bicara dewasa ya. Saya belum mengerti. Keesokan harinya setelah pulang dari situ, keesokan harinya saya dibawa ke suatu tempat seperti itu lagi, tapi beda orang. Di situ saya ketemu sama bapak-bapak ya. Dia di depan saya. Di sini ada meja, ada baskom isi air, ada keris, ada bunga, macam-macam lah. Saya nggak tahu itu perlengkapan apa, saya nggak tahu. Tiba-tiba ibu saya bilang, "Pak, tolong dong anak saya, biar dia dikasihani orang,
biar dia disayang orang dan dicintai orang lain. Itu masih SMP? Itu SMP. Oke, terus apa yang terjadi? Si bapak itu entah dia baca apa, saya juga nggak dengar, komat kamit gitu. Langsung dia bilang, "Neng, duduk di sini di depan saya." Saya berhadapan sama beliau dan beliau keluarkan bunga. Itu nggak tahu bunga apa, tapi sekarang saya baru tahu kalau itu bunga kantil. Gitu. Lalu? Si bapak itu taruh bunga kantil itu di sini, di dagu ya, Dagu Anda? dagu. Oke. Terus sama di bagian belakang. Kemudian? Jadi ini punggung tengah-tengah gitu ya. Aha. Terus dia nanya, "Neng, berasa sesuatu nggak?" katanya. "Enggak, biasa aja." Saya bilang begitu. "Oh ya udah, berarti nggak sakit ya?" "Enggak. Selepas kejadian itu pulang." Saya nggak tahu itu apa kan. Banyak hal yang saya alami setelah kejadian itu. Yang pertama memang saya lebih disegani kaum laki-laki dari SMP. Dari teman, sahabat, pacar itu banyak. Oke, selain itu? Kemudian ada satu pria yang memang dia mungkin dia tertarik sama saya. Dia memberikan sebuah bunga. Buat saya itu bunga cantiknya luar biasa. Wangi, harum segala macam. Tapi yang lihat itu bau dan udah busuk. Dan orang tua saya sadar langsung dibuang. Saya sempat kayak oleng, nggak tahu, maksudnya kayak lupa diri gitu kan. Terus dibenerin lagi ke orang lain, tapi bukan yang bapak kemarin. Langsung ini mah diguna-guna sama orang segala macem gitu. Oke. Terus sepanjang jalan kehidupan saya mengalami 3 kali kegagalan rumah tangga. Sekarang Anda sudah pisah dengan pasangan yang terakhir? Baru nikah 3 bulan kemarin, semalam baru cerai. Semalam? Iya. Astagfirullahaladzim. Oke, kami turut prihatin Ya. dengan apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Boleh ceritakan tujuan Anda malam ini? Tujuan saya nggak mengerti itu barang-barang apa. Apakah itu mempengaruhi saya, kehidupan saya gitu ya. Terus juga apakah memang dari sudah takdir saya ataukah dari barang-barang tersebut. Karena banyak kejadian-kejadian yang saya alami setelah itu. Karena saya kan merasa tidak melakukan, kalau kata orang itu apa namanya, susuk ya. Kata orang gitu ya. Tapi Anda nggak tahu sebenarnya? Nggak tahu itu apa. Oke, Gitu. baik. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan jawabannya Iya. malam hari ini. Amin. Dan sebaiknya Anda ceritakan semua kejadiannya, ceritakan sejujur-jujurnya kepada sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ima. Terlahir tanggal 17 Januari 1987. Dia tinggal di rumah bernomor 73. Sosok yang ramah tapi akan menjadi kejam dalam keadaan marah. Saya melihat banyak kebencian di pikirannya. Dalam mata batin saya, Ima telah diperistri oleh makhluk halus. Tapi sepertinya dia tidak pernah menyadari hal itu. Di kuping sebelah kiri saya, ada suara yang mengancam saya untuk menjauhi Ima. Tampaknya suami gaib dari Ima. Saya tidak bermaksud untuk menyakiti, saya hanya ingin tahu ada apa sebenarnya. Baik. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Ima pada malam hari ini. Halo, Malam Roy. selamat malam. Aduh. Saya ngerasa ada yang aneh di sini. Ima, Iya.
dengan tanggal lahir 17 bulan 1 1987. Betul? 73. Iya. Ima akrab sekali dengan ritual mistis. Kenapa, Roy? Apa yang kamu rasain kok? Saya melihat ada warna abu-abu di tubuh Ima. Abu-abu. Apa itu ya? Saya lihat ada semacam laki-laki berjenggot, tapi badannya gak kelihatan sampai bawah. Karena itu ketupan jenggotnya. Bukan, Karena atau karena kabut dan bayangan. di mana, Roy? Saya menggambarkan seperti ini. Dan dia tuh, saya rasa kamu tahu dengan makhluk ini kan. Dia itu bisa dibilang suami gaib. Nggak tahu. Tapi teman-teman saya yang suka main ke kosan, kalau saya lagi pergi kerja atau apa, mereka suka lihat itu. Makhluk seperti apa yang dilihat? Dia bilang gini, Kak aku mau ngomong, tapi kakak jangan marah. Semalam aku ditemani laki-laki. Siapa? Aku bilang gitu, karena kan ini kosan perempuan. Aku bilang gitu kan. Orang itu berdiri di sana, dia kayak ada jenggot, ada Tuh, kumis. kan? Iya benar. Ada jenggot, ada kumis. Dan saya nggak tahu itu siapa, karena teman-teman saya doang yang ngomong kan saya nggak pernah lihat. Saya ngerasa ini selalu ngikutin mbaknya. Iya, kalau ngikutin ya ada anak kecil yang bilang gitu. Panggil saya aja Om. Dia melihat Anak Anda kecil- seperti sosok laki-laki Iya, gitu? anak kecil Om sini. Dan itu dia nggak mau sama ibunya, maunya sama saya jalannya. Roy ini ada di mana, Roy? Apa dia ngikutin Ikutin Ima? Ima. Dan di sini ada darah. Koroy, Iya. ini energinya negatif apa positif? Ini energinya negatif. Oh my god. Saya nggak tahu. Cuma pokoknya orang-orang sekitar aja yang dekat sama saya gitu, yang suka pada cerita kayak gini. Cuman sayanya pengen lihat tapi nggak pernah gitu. Malah yang saya sering lihat itu sosok lain, yang entah perempuan, yang entah itu nenek-nenek yang rambutnya lebat. Tapi kalau itu benar dia nyuruh saya untuk sholat, yang benar lah gitu. Kalau ini nggak pernah saya lihat, cuman orang sekitar aja gitu. Saya melihat ciri-cirinya berhidung mancung. Betul. Betul. Kemudian berjanggut ya, berjenggot seperti ini. Dia lebat gitu. Iya, dia lebat di sini. Roy, Ini biasanya kan kamu duduk dulu, ngasih tahu, mengkonfirmasi ke partisipan, baru gambar, tapi tiba-tiba nanti tadi kamu langsung dari belakang, itu kenapa, Roy? Karena saya ngelihat ada gangguan makhluk yang mendistract pikiran saya. Jadi saya langsung ke distract dengan makhluk tersebut dan saya harus melawan. Makhluknya ini? Iya. Itu jujur terus terang, ini ngikutin kemana-mana kalau pergi. Iya. Iya, dan kamu tahu ya tentang itu. Ada yang suka ngomong gini, kamu nggak boleh deket sama dia. Ada yang suka ngomong. Bisik-bisik Konteks- itu? Suka. Aku kan suka denger kalau ada yang ngomong gitu kan. Atau yang ngasih tahu, jangan lewat sana ya, ada ini. Jadi benar-benar saya lewat situ, tapi ada terjadi sesuatu. Terus dia bilang, jangan dekat sama dia. Saya hancurin hubungan kamu. Begitu. Tapi kan karena saya nggak percaya, masa sih kita manusia yang paling derajatnya paling tinggi kalah sama dia, kan begitu. Nggak tahu kalau dia tuh bawa dampak negatif atau bagaimana, saya nggak tahu. Dan dia juga asalnya dari mana saya juga nggak tahu. Sebelumnya Mbak Ima sendiri pernah melakukan ritual nggak sehingga memancing ini datang? Dulu pernah saya disuruh sama ibu saya, maksudnya orang tua ya gitu. Suruh mandi kembang aja di rumah gitu. Terus kalau ngebersihin badan pakai daun sirih kayak gitu-gitu, ngilangin kata dia, ngilangin hal-hal yang negatif apa gitu. Ya karena orang tua ya kita nurut aja kan, nggak tahu itu apa artinya gitu. Sampai sekarang masih dilakukan? Enggak, udah enggak. Karena saya percaya sama diri saya, hal-hal kayak gitu insya Allah akan jauh. Itu ada hubungannya, Roy?
Iya, ada hubungannya sebenarnya, tapi bukan ritual-ritual sih yang tadi kamu ceritain, tapi ini baru lagi. Sebenarnya teman-temannya kamu tuh udah ngerasa, udah kasih tahu ya Mbak Ima Iya. sebenarnya. Udah bilang kalau ada yang ngikutin laki-laki berjanggut. Bukan janggut deh. Berjenggot. Iya. Jenggot Apa? kayak Brewokan tipis, gitu. Iya, brewokan sebenarnya. Lebih ke brewokan gitu. Terus kamu bilang tadi suami gaib Iya, maksudnya? sebenarnya ini Iya, maksudnya suami Kok bisa gaib. sih? Jadi dia tuh kayak mencintai kamu sampai dia nggak pergi-pergi gitu ke alam berikutnya. Oh, pernah ada yang ngomong waktu saya tidur di kamar. Begini, ada yang ketok-ketok kamar saya nih waktu saya sendiri. Terus dia bilang, tenang aja kok saya temenin, kamu nggak perlu kerasa kesepian. Begitu, karena waktu itu posisi saya janda kan. Terus saya bilang, siapa ya? Gitu kan, nggak tahu. Tengok ke pintu, nggak ada orang. Tapi saya lihat, jadi ini kan pintu, ini kaca keluar tapi di atas. Kelihatan genteng kan, nggak ditutup, lupa saya tutup. Saya lihat cuma kepala doang memang. Tapi saya nggak tahu itu kepala manusia kah apa. Tapi nggak mungkin ya di atas genteng kan Nggak kelihatan manusia. mukanya juga. Kelihatan tapi samar. Seperti ini. Bisa dibilang kayak gitu. Bayu, aku boleh nanya. Silakan. Baik. Itu asalnya makhluk gaib itu dari mana? Se- Roy? sebenarnya Dari ritual-ritual yang dia jalanin atau dari susuknya atau? sebenarnya saya lihat dari susuk dan ritual yang dijalanin sih. Oh gitu. Terus saya tuh ngelihat kamu ya Mbak Ima, Iya. sampai kapanpun kayak gagal-gagal terus dalam percintaan. Tadi malam baru Baru mengalami cerai perceraian. semalam. Oh ya, wow. Saya Tadi malam. Kenapa? Tadi malam. nggak menginginkan kayak gini. Maksudnya pengen hidup normal ya kayak orang-orang gitu kan, punya keluarga bahagia, biar susah senang tuh sama-sama gitu kan. Tapi ini saya nggak tahu, makanya pertanyaan dalam diri saya sebenarnya apa yang salah dalam diri saya sampai orang menjauh dari saya gitu kan. Sedangkan diri saya mencoba untuk baik sama siapapun. Walaupun saya disakitin, tapi saya coba ikhlas dan ikhlas. Insya Allah, karena saya yakin itu. Setiap pernikahan di 3 bulan, itu gagal. Setelah 3 bulan, gara-gara apa? Ada aja pokoknya. Nih gara-garanya. Ini dia. Saya pas menikah sama yang terakhir ini, saya bercerita sama dia. Di sekeliling saya orang banyak yang melihat orang ini, saya bilang, terserah kamu mau percaya atau tidak. Tapi saya bilang dalam hati saya, kadang saya sendiri, jangan pernah ganggu saya sama dia, sama suami saya ini. Karena saya nggak pernah mau untuk gagal yang kesekian kali. Oke, Roy. Itu sakit. Iya Kalau sih. sering mengalami kegagalan rumah tangga, sebenarnya sebahaya apa makhluk ini buat dia, Roy? Saya lihat makhluk ini tuh kemana-mana dia pergi sampai akhirnya sampai hari ini pun seberapa bahayanya, bahaya mungkin dia akan single selamanya. Si Mbak Ima ini nggak punya jodoh sampai tua, tapi kan kita tahu Iya. jodoh, maut, rezeki semua udah ada yang ngatur. Iya betul. Jadinya sebenarnya nggak usah dikhawatirin, dia cuma sama kamu ngejagain sampai over posesif gitu. Posesif Malah posesif, malah overprotected, malah kayak gitu jadinya. Terus aku ngerasa kamu harus kuat, soalnya saya ngeliat aura kesedihan kamu malah mancing dia untuk tuh kan sedih gitu. Jadi kayak gitu lah. Gitu. Ini pokoknya 100% pengaruh dari makhluk ini. Kenapa 3 bulan selalu hancur? Ini dia. Kenapa kamu selalu banyak orang yang misalnya mau deketin, tiba-tiba kamu dibenci? Ini dia jawabannya. Kan saya nggak menginginkan itu. Bener-bener nggak. Maksudnya pengen normal gitu, jauh-jauh dari yang kayak gitu. Walaupun saya masih dikasih kelebihan untuk lihat, tapi yang kayak gini-gini, aduh, saya bener-bener nggak mau dan nggak ngerti gitu. Maksudnya Tuh, itu dia nggak ngerti apa yang dia lakuin. Apa makhluk ini dikirim orang atau sebenarnya waktu sejak kecil dibawa orang tuanya ke orang-orang itu yang melakukan ritual? Dulu kan pernah sempat pasang susuk bukan? aku nggak ngerti itu susuk atau apa, nggak ngerti. Tapi diminum. Kayak bunga kantil gitu loh.
Waktu itu saya ingatnya dipasang sini, di sini sama di belakang. Oh iya. Nggak tahu, itu kan namanya kita masih kecil kan, belum paham gitu, apa ini, apa itu, belum paham. Makhluk ini ada di dekat sini sekarang, Roy. Ada di tepat di belakangnya dia. Di sini. Tepat saya belakang. Kamu juga bisa merasakan. Hati-hati deh. Saya kok cium gini ya. Makhluk ini suka sama kamu. Karena kamu bau darah. Oh iya. Iya kan? Tuh, bener kan? Enak. Roy gimana? Enak. Kan aku juga lagi halangan loh. Iya, enak, wangi. Enak, wangi. Enak wangi. Wangian dia dari saya. Ini kamu gambar ada merah-merah ini maksudnya apa, Roy? Darah kah? Darah gitu. Dia tuh suka dengan bau darah. Kamu bisa komunikasi dengan dia, Roy? Bisa. Bahkan banyak pun saya rasa juga tahu bahwa suami gaibnya ini, kalau saya bilang ini juga ganjen sama orang-orang. Dia suka sama darah. Saya nggak mau dibilang suami gaib karena saya nggak merasa dia itu milik saya dan saya nggak tahu dia siapa gitu. Banjir darah. Darah pekat. Kamu bisa komunikasi dengan makhluk itu? Terkadang saya bisa, saya bilang, pokoknya kalau saya keinginan untuk ngomong, saya marah, saya ngomong sama dia dan dia cuma diam, nggak berkata apa, nggak. Kamu marah dan kamu komunikasi sama dia, berarti Iya. kamu tahu dia ada dong. Tapi kan nggak dikasih lihat mukanya. Tapi Merasa kehadiran ada 4 di sekeliling saya. Ada empat, Roy. 4 makhluk ini sebenarnya juga membuat diri diri Mbak Ima bentrok terhadap sosok anak kecil ya. Iya, Betul ya. Kamu nggak suka sama sosok anak kecil. tolong jangan disebutin ya. Saya marah. Kenapa? Marah? Jangan sebut anak kecil. Kenapa? Anak kecil. Nggak bisa saya milikin mau dimakan. Nggak bisa kamu milikin, kamu makan. Iya. Roy, Kok dia berubah ya ini sekarang? Bukan di Mbak matanya Ima. kenapa tiba-tiba berubah ya matanya? Iya, dia bukan Mbak Ima lagi nih sekarang. Dan tangannya? Iya. Kenapa kamu suka mukulin anak kecil? Nggak tahu, kayaknya dagingnya empuk aja kalau dipukul enak. Dipukul. Kamu suka mukul anak kecil? Pernah saya lempar. Pernah dilempar? Pernah ngelempar? Iya. Saya ngelihat kok ini bukan Mbak Ima lagi ya, dia kepribadian yang lain ya. Bukan ini. Saya ngeliat di sini dia di bawah pengaruh makhluk halus yang ini nih. Saya minta baik. Saya mendengar satu di kuping saya. Saya minta mangkok dan sendok. Ini boleh dibuang nggak? Ini nggak tahu nih, ngikutin dia terus. Ini ngikutin siapa? Taruh di sini. Silakan taruh di sini. Ini Roy, ini siapa yang kita ajak ngomong? Siapa kamu? Kamu siapa? Dia berubah-ubah. Kadang Ima, kadang monster yang ini. Kadang Ima, kadang bukan. Kadang Ima, kadang bukan. Dia slip dan splitnya cepet. Keluar masuknya makhluk. Iya, splitnya benar-benar cepet dan sebenarnya saya ngeliat di sini kamu bukan, saya ngecium bau ritual sebenarnya. Ritual itu memang saya nggak pernah melakukan. Oh, waktu itu saya sempat hilang kesadaran waktu saya kerja. Ima lagi nih. Saya sempat hilang kesadaran waktu kerja. Saya ngamuk. Itu di mall. Saya ngamuk bener-bener. 6 security saya tendang semua. Saya nggak tahu itu siapa. Baik. Kemudian saya dibawa ke bawah dan di situ bicara sama satu security aja yang saya mau. Di situ dia mengakui saya Nyi Saragih. Ini lagi. Iya, saya nggak tahu Nyi Saragih itu siapa. Saya akan coba membawa kamu ke ruangan mediumisasi. Saya curiga kenapa kamu tidak suka anak kecil. Ketika saya bilang anak kecil, kamu masuk lagi.
Harusnya kamu cinta sama anak kecil. Anak kecil kamu lempar. Kejam dan jahat sekali. Nggak boleh deket-deket. Gak boleh deket-deket sama kamu. Kalau aku marah, jangan sempat anak itu deket-deket. Enak bisa patah langsung. Kamu lempar kamu. Terus gimana keadaannya? Bayu, aku boleh tanya, itu dalam keadaan sadar atau memang di bawah pengaruh? Terkadang saya tiba-tiba emosi tinggi, lihat anak kecil lupa, udah angkat aja. Nggak tahu itu apa, kemudian angkat, buang. Saya pengen manggil arwahnya dia masuk ke dalam tubuh Ima 100%. Saya butuh mangkuk dan sendok. Orang kenapa saya merinding ya? Kak Fitri, Tetap mau mencari ini. Masih bisa Kenapa? bisa dijagain, Roy. kamu pegang lilin terus deh. Jangan sampai kamu duduk tenang. Makhluk halus nggak suka sama api sama penerangan. Koroy, dia ganggu kah? Dia ganggu. Saya panggil siapapun kamu di sini. Anak kecil yang kamu lempar udah mati. Kalau saya bisa membalas dendam, saya akan membalas dendam. Masuk. Nggak akan bisa, kata dia. Saya akan membawa kamu ke ruangan mediumisasi di sini. Bawain satu lilin buat saya, Bayu. Ikut saya. Mbak Ima, Ya, ikutin saya satu persatu. ya. Kamu di sini deh. Sini, Duduk. Duduk di tengah, Mbak. Duduk di sini. tengah. Hadap ke saya. Oke. Panggil makhluk tersebut. Biar kita selesaiin semuanya hari ini juga. Roy perlu glove nggak? Nggak usah deh. Lu aja, sini lu. Siapa kamu? Lu aja yang sini. Tolong jangan siksa batin gua. Lu yang kesini, gua gak mau lu ada di sini. Lu yang kesini. Lu yang kesini. Lu udah siksa batin gua. Lu kesini. Lu hadapin dia ya. Dia niat baik sama gua. Dia lagi berantem sama makhluk. Lu kesini. Teriak yang kenceng, Mbak Ima. Lawan. Lu yang kesini, lu selalu ganggu hidup gua. Gua gak kenal lu. Lu gak usah ketawa. Lu gak usah ketawa, gua gak suka gua lu mainin. Dimain. Jiwa gua lu mainin. Roy, ada apa, Roy? Roy, Buat ada apa, Roy? saya ngelihat di sini ada bentrokan energi antara makhluk ini dan Mbak Ima, dan sementara di studio terjadi kericuhan juga. Jangan ganggu Koroy, dia. ini energinya kayak besar banget ya. Iya. Jangan ganggu dia. Kenapa
Dia tuh mau masuk tapi sebenarnya lagi dipanggil untuk melawan. Mbak Ima mau lepas gitu, tapi Makhluk itu kayak nggak mau pergi dari dia. betul sekali. Dia Teriak. milik gua, jangan ganggu. Oh, ini udah bukan dia nih. Ini bukan Ima kayaknya. Bukan lagi. Saya lihat tuh bukan Ima lagi di sini. Jangan ganggu milik gua. Kasihan dia. Selalu dibikin sakit. Siapa nama kamu? Siapa nama kamu? Saya akan bakar kamu ke neraka. Apa kau mau? Jaka. Jaka. Jaka, tinggalin Ima Nggak bisa. selama-lamanya. Kenapa kamu ada di badannya Ima? Gua cinta sama dia. Gua cinta sama dia. Dia Gua- hanya bisa ngobrol sama gua. Keluar dari tubuh Ima, kasihan dia. Kalau lu cinta sama dia, gak akan bikin kayak gini Imanya. Gua nggak mau disakitin manusia terus. Gua selalu hadir di samping dia. Saat dia tidur, saat dia kamar mandi, saat dia di mana-mana gua ada. It's crazy. Saya butuh garam halus. Tapi Dia selalu ngusir gua, tapi gua nggak mau. kasihan Ima, Kang Jaka. Kasihan kalau diginiin terus. Tolong tinggalin atas nama Roy Kiyoshi. Nggak bisa. Dan kamu tahu gara-gara kamu banyak anak-anak yang terpukul loh. Iya, saya nggak suka. Nggak ada yang boleh deketin dia. Mau anak kecil orang dewasa semua. Nggak boleh. Nggak boleh ada yang deketin dia. Dia jiwanya murni. Selalu mengalah, disakiti orang. Jaka, kamu beda alam dengan Ima. Iya, saya tahu itu. Kenapa kamu harus ikutin Ima terus? Biar orang lain gak lihat saya. Tapi Ima berhak untuk bahagia, Jaka. Dia bahagianya sama saya. Tapi Ima beda dunia dengan kamu. Sudah saya tempelin badan saya ke badan dia. Wah, Harus ikut saya. Saya tuh ada di sebuah gedung. Dekat gunung. Saya ikut di sana. Saya selalu lihat dia dimainin laki-laki, saya senang. Padahal hatinya dia menjerit nangis. Roy, ini apa yang Kalau kamu dia lakukan, mati kan Roy? dia jadi pasangan saya. Minta jadi pasangannya kalau dia mati. Itu yang lebih cocok karena jiwanya murni. Dia selalu baik sama orang. Orang selalu menghina dia, dia tetap sabar, tetap melupakannya. Dia lebih enak, jiwanya murni. Kalau dia lagi tidur sendiri, saya ingin menjaga dia. Aduh, energi saya udah mulai habis. Roy, Mau ngapain? ini kamu pagerin dia ya, Iya. supaya dia nggak kemana-mana, supaya dia nggak ganggu. Jaka,
Keluar. Keluar, Jaka. Roy, ini diapain sebenarnya? Kenapa dia? Keluar. Suruh keluar. Keluar. Ini udah mulai keluar. Tolong bantuin palanya supaya nggak bocor. Ini keras banget loh. Keluar. Keras banget palanya. Keras banget. Roy. Keluar. Serius. Aduh, ini berat banget kepalanya. Keluar. Mbak Ima. Waduh, matanya merah lagi. Woi, Ma. Ini kepalanya enteng langsung. Saya takut kena kepala tadi. Dia terjatuh. Apanya perih? Matanya perih. Kena garam. Kena garam, ambil air. Minta air. Minta air. Aduh. Kena garam. Perih. Cepet. Ini gara-gara perbuatan si Jaka. Tolong buat cuci mukanya, Bu. Buka aja nggak apa-apa. Kurang. Yang banyak. Cuci muka. Biarin di sini aja, biar. Lagi. Perlu air lagi. Untuk minum. Udah? Lagi? Boleh kamu minum? Apa yang kamu rasain tadi? Udah. Ima. Mbak Ima fokus. Ima fokus. Ima. Ima fokus. Mbak, Tenang dulu. Masih ada di sini, Roy. Ya, dia boleh nggak boleh keluar. Minum terus, Ima. Fokus. Hancurin dia. Mbak Ima, fokus. Ya. Mbak Ima nggak apa-apa. Mbak Ima. Mbak Ima, udah balik ya. Saya boleh peluk gak? Kasihan kamu ini. Tolong saya. Enggak, gua nggak mau. Gua nggak mau balik lagi. Iya, tenang. Gua nggak mau pergi. Iya. Mbak Ima tenang ya, fokus ya. Mulai lagi. Aman. Sudah. Minum lagi. Dia udah nggak berani dekat sama kamu kok. Dia jauh-jauh. Dia udah pergi kok. Mbak Ima sama saya. lawan Mbak Ima. Lawan Mbak. Aman. Saya udah coba, Mbak. Kalau sendiri saya coba. Lawan Mbak. Pasti Mbak Ima kuat ya. Kita bisa balik, Roy. Iya. Kita balik situ yuk.
Mau pakai lagi maskernya ya? Mau pakai lagi maskernya? Boleh berdiri. Kuat berdiri. Saya buka dulu lingkarannya. Roy, maaf. Aku mau tanya, Boleh. ini tadi apa, jimat atau apa kain putih ini Nggak ada isinya. yang tadi dia taruh? Iya. Ada putih Ada di meja Kayak itu. apa kain sebenarnya? tadi apa ya? Udah, Mari Mbak Ima. bisa berdiri. Ayo kita ke sana ya. Baik. Iya. Roy, coba tolong jelasin dulu tadi apa yang terjadi sebenarnya. Iya, tolong ambil itu dong. Bisa ambil. Sarung tangan. Iya. Yang saya jelaskan apa yang terjadi dulu ya. Ya, Jadi sebenarnya ada perlawanan dari Mbak Ima karena dia pengen lepas dari sosok ini. Dia nggak mau. Pokoknya diikutin kayak begini-beginian. Nah, yang satu lagi yang mau masukin itu adalah laki-laki berjenggot dan berewok itu bener-bener ngejagain sampai ketat banget gitu sampai orang lain nggak bisa. Sementara Mbak Ima tetap bersama kita, dia melawan dan ada benturan-benturan dari sini dari sana dan yang paling saya kagumi adalah sosok Mbak Ima sebenarnya udah tekadnya udah bulat untuk keluar dari ini, musir dia. untuk ngusir dia. Semakin kamu kuat kayak tadi untuk kamu ada perlawanan gitu loh, itu semakin hilang. Sosok itu sekarang di mana, Roy? Udah pergi? Udah pergi. Apa rasanya Mbak Ima sekarang? Dada saya sakit, Dadanya sakit. nyesek. Kayak ada yang Lehernya sakit apa dadanya? dada. Tadi saya juga mengkhawatirkan ketika dia menyebutkan satu nama ya Mbak Ima ya. Entah itu Mbak Ima mengetahui atau tidak. Dia menyebutkan nama Jaka. Saya nggak tahu udah Ya kan siapa. tadi ya Mbak. Iya, betul. Betul ya Kak Fitri. Pernah ketemu dengan laki-laki namanya Jaka? Enggak, Sepanjang ingatan Mbak Ima nggak pernah kenal? enggak. Baiklah. Ini adalah sebuah tusuk Tusuk konde? Bukan. Kalung. kalung. Iya, Kalung. dia ada 6 seperti itu, 6 mata. Jadi 1, 2, 3, 4, 6 jadinya. 1, 6. Oh, ini sisanya mana? Hilang gitu aja. Jadi pertama saya pegang, saya punya itu utuh. Kemudian saya gantung di atas paku, kayak kalung-kalung seperti biasa gitu kan. Pas saya pulang kerja, putus. Besokannya saya taruh di tas. Satu persatu mulai luntur, hilang. Ya itu tinggal itu. Ya. Jadi satu persatu hilang ya. Saya akan menyita barang ini sebagai Iya, barang negatif dan saya akan musnahkan Apa, Roy? versi Roy Kiyoshi. Itu apa sebenarnya? Ini adalah salah satu elemennya saja yang dari laki-laki ini. Makhluk ini. Tapi saya ngelihat ini barang-barang spiritual juga sih sebenarnya. itu saya dikasih sama guru. Terus dia bilang, ini buat kamu, biar kamu kelihatan cantik. Setiap orang yang lihat itu, saya katanya kayak ratu. Itu selalu kamu bawa? Iya, saya selalu bawa, tapi karena emas ya kan, jadi pikiran saya cuman aksesoris saja gitu. Nggak ada pikiran apa. Memang beliau menyebutkan kalau ini ngambil dari dalam tanah. Ada satu kotak peti, isinya banyak. Itu dikasih istrinya, saya dikasih 2 kalung. Satu bentuknya rantai, tapi udah nggak tahu kemana. Putus-putus begitu aja, sama itu. Dan di hari-hari, di bulan-bulan tertentu dan tahun-tahun tertentu, barang itu bisa dijual. 1 gramnya saya dengar
itu bisa mencapai 5 juta. Di hari-hari tertentu pernah kamu jual? Kayak- Kamu pernah jual tapi Enggak pernah. Tapi orang yang pernah kasih ke saya, bilang begitu. dia telepon saya, hari ini kamu jual. Jual apa ya? Saya bilang gitu. Saya lupa kalau udah pernah dikasih itu. Iya, ini akan saya cita ya. Silakan. Baik. Dan saya berharap Mbak Ima tidak ada lagi bentrokan energi seperti itu tadi, kayak tarik-tarikan. Jadi narik, dia keluar lagi. Rohnya, arwahnya, dia masuk, terus keluar lagi. Masuk lagi terus keluar lagi gitu yang ini. Tapi akhirnya memang semakin lama semakin kuat Mbak Imanya. Akhirnya dia pergi dengan sendirinya nih sekarang. Saya peringatkan untuk hal terakhir buat Mbak Ima. Iya. Sesuai yang seperti tadi saya ajarin. Kalau misalnya dia udah mulai masuk, kamu tekadnya kuat kayak tadi. Iya. Ya, saya yakin dengan kemampuan kamu Mbak Ima. Iya. Makasih. Saya juga dengan terima kasih. Aduh, serem juga ya kalau dia datang tuh dia bisa punya tenaga yang kayak tadi gitu seolah-olah Itu pantesan lebih, aja security bisa lebih dari itu. dihajar 6 orang. Saya tendang, nggak tahu siapa, saya tendang aja. Anak kecil dilepar ini berarti Baik. sosoknya. Bayu. Ada yang mau disampaikan Mbak? Tapi ini si Jaka ini bakal balik lagi atau Apa gimana tuh? Nggak gimana akan. nih Koroy? Nggak akan balik lagi. Apa yang harus dia lakukan supaya dia nggak balik lagi Jaka ini, Roy? Sebenarnya dia tidak usah melakukan apa-apa sih. Dia hanya bisa mencari cinta yang sejati baru dia akan hilang. Sejati. Iya. Selama belum ketemu, Maksudnya di distract gitu, dia nggak boleh kosong. Dia harus punya pasangan. Ini mempengaruhi nggak? Saya 2 minggu ini, setiap malam itu kaki saya tapakannya biru semua. Terus Setiap malam. ya baik. Itu hanya bagian dari halusinasi dan delusional. Oh gitu. Oke. Ya. Pokoknya intinya jangan turutin bisikan-bisikan yang nggak bagus. Oke. iya. Baik. Iya, terima kasih. Terakhir yang mau disampaikan ke Putri. Iya, kalau aku sih berharap semoga setelah kejadian ini Mbak Ima bisa move on dari kehidupannya. Amin. Dan yang kemarin-kemarin hal negatif, semoga masa depan Mbak Ima lebih baik lagi ya Mbak ya. Amin, terima Dan kasih, Mbak. bisa segera menemukan sosok pria yang mencintai, menyayangi Mbak Ima. Dan aku berharap pernikahannya juga bakal langgeng sampai kakek nenek. Amin, terima kasih. Iya. Jangan pernah berhenti untuk berusaha dan berjuang ya. Dikuatkan untuk melawan ini supaya memang nanti benar-benar mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Baik. Ya, yang udah lewat udahlah. Ritual-ritual itu jangan pernah diterusin lagi. Iya, iya. Ada lagi Roy? Udah itu dari saya Roy Kiyoshi, cukup sih. Oke, terima kasih. Kalau gitu terima kasih Anda sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita Anda bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Anda boleh meninggalkan studio. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Dalam pernikahan lintas dimensi, selalu ada harga yang harus dibayar. Entah itu harta, kehormatan, bahkan mungkin saja kematian. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan kami pada hari ini adalah Ima dan juga tadi ada Sani. Ya, dua orang yang kalau dilihat sebenarnya mereka nggak nyadar ya punya makhluk-makhluk yang ngikutin. Iya. Siluman tikus itu tadi menyeramkan loh. Iya. Dia sampai makan-makan itu. Iya. Dia pikir hanya untuk mendatangkan penglaris pelanggan, padahal dia memelihara siluman tikus. Iya benar. Padahal sebenarnya kalau menurut saya partisipan bernama si Sani dan Ima mempunyai kemiripan sih. Sama-sama memuja, sama-sama meritualkan sesuatu gitu. Tapi bedanya kalau Ima itu ada tangisan air mata menyesal, tetapi bedanya sang Sani itu masih kekeh, masih pengen terus penasaran gitu. karena takut kehilangan pelanggan tadi ya. Ntar kalau sepi gimana restorannya? Tokonya. Toko kelontongnya. Iya. Dia bilang seperti itu, artinya dia masih ragu-ragu. Kelontong. Dan Koroy, ternyata para makhluk-makhluk gaib ini suka banget sama wanita yang sedang Iya, betul banget.
Yang seperti itu ya, Ray? Iya, memang seperti itu. Karena ada bau darah. Iya, benar. Karena kecium bau darah, sehingga mereka datang untuk menghampiri. Makanya kan ada pepatah dari orang-orang terdahulu, kalau kayak lagi gitu dibungkus buangnya yang api atau segala macam seperti itu kan. Iya. Sebagai Ternyata seorang memang perempuan. ada hubungan dengan dunia Iya, mistis juga ya, betul. gaib ya. Berarti emang harus lebih hati-hati saat wanita lagi datang betul bulan sekali. begitu ya. Iya. Oke. Fitri Karlina, terima kasih banyak Mbak sudah hadir di Menembus Mata Batin. Terima kasih Sukses banyak, untuk karirnya, sukses. selamat untuk keluarga. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih, Terima kasih juga, atas sama-sama. semuanya penjelasan dan pencerahannya.